Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berjumpa lagi bersama saya di My English Class Channel. Zzz. Baiklah teman-teman semua. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan mengajarkan satu materi tentang perfect, yaitu present perfect progressive atau present perfect continuous. Nah, bagi teman-teman yang penasaran atau bagi teman-teman yang belum tahu, untuk penggunaan dan penjelasan dari present perfect progressive ini, nah, yuk sama-sama kita belajar di sini. Nah, saya akan menjelaskan apa yang disebut dengan present perfect progressive dan bagaimana cara penerapannya di dalam sebuah kalimat bahasa Inggris. Nah, untuk present perfect progressive itu sendiri adalah tenses atau pola kalimat yang dibuat untuk menjelaskan kejadian yang telah terjadi namun masih berlangsung hingga sekarang. Contohnya saya menulis dari jam 2 tadi, atau saya pergi memancing sejak jam 2 tadi. Atau misalnya juga bisa kita contohkan seperti saya belajar selama 2 jam dari tadi. Berarti prosesnya itu masih berlangsung hingga sekarang. Nah, jadi seperti itu definisi dari present perfect progressive ini. Nah, bagaimana cara penerapannya di dalam sebuah kalimat dan apa saja pola-polanya? Nah, di sini saya akan membuatkan rumusnya. Ada 3 pola yang perlu saya jelaskan di sini. Yang pertama pola positif, pola negatif, dan pola interrogatif. Nah, pada pola positif sendiri, penekanan pada present perfect progressive ini adalah dia harus memiliki yang namanya have atau has. Terus been sama verb one tambah ing. Verb one ini adalah kata kerja ditambah ing. Kalau been ini adalah pengganti dari to be. Ini to be sebenarnya. Nah, untuk pembentukan pola positif dari present perfect progressive ini, teman-teman bisa memasukkan subjek ditambah have atau has, ditambah been, ditambah verb ing, dan ditambah for atau since. Ini menyatakan selama atau sejak. Nah, misalnya kalau kita contohkan seperti saya telah memancing sejak jam 2 tadi. Berarti kalau kita menggunakan since ada spesifik waktunya. Misalnya sejak jam 2 tadi sampai sekarang. Sekarang berarti misalnya udah jam 3. Kita masih memancing. Nah, kalau untuk penggunaan for ini seperti perkiraan atau misalnya terkaan, dalam artian yang since ini adalah waktu yang spesifik dan for ini adalah waktu yang tidak spesifik. Contohnya saya telah memancing selama 2 jam atau selama beberapa menit yang lalu. Nah, itu. Nah, jadi penggunaan since sama for ini teman-teman harus paham juga ya. Nah, itu bentuk pola positifnya. Nah, untuk penggunaan been sendiri emang harus dimasukkan karena ini sebagai salah satu to be, sebagai pengganti. Nah, jadi untuk pola positifnya seperti itu. Nah, untuk pola negatifnya ada subjek ditambah have atau has, ditambah not, ditambah been, ditambah verb bentuk pertama tambah ing, terus tambah for atau since. Nah, paham kan? Di sini kita cuma menambahkan not-nya saja setelah kata have atau has. Nah, untuk subjeknya sendiri, kapan kita menggunakan have dan kapan kita menggunakan has? Have itu digunakan jikalau subjeknya seperti I, you, we, they. I itu saya, you itu kamu, we itu kita, they itu mereka. Nah, itu kita menggunakan yang namanya have. Atau misalnya kita menyebut benda secara plural. Plural dalam artian jamak. Benda secara jamak misalnya chairs secara jamak, kursi contohnya, kursi-kursi berarti kita menggunakan have. Kalau misalnya orang kita menyebut lebih dari satu, Andi dan Tina have. Dia menggunakan have.
Nah, kalau kita menggunakan has, maka subjeknya bisa kita gunakan seperti she, he, it. Dia perempuan, she, dia laki-laki, he, it, dia atau itu untuk benda. Dan untuk satu orang, misalnya Andi has, Tina has, atau satu kursi bentuk singular, bentuk satu benda. Misalnya kursinya cuma satu, the chair has, the chair has. Nah, seperti itu. Nah, jadi sampai penggunaan subjeknya teman-teman sudah mengerti, dan penggunaan auxiliary have sama has-nya sudah paham kan? Nah, untuk penggunaan interrogatifnya sendiri, yang perlu kita letakkan pertama kali adalah have atau has-nya itu adalah auxiliary. Kemudian ditambah dengan subjek, ditambah to be-nya atau been, to be bentuk ketiganya menjadi been, dan ditambah verb bentuk pertama ditambah ing, lalu tambahkan for atau since. Dan kalau misalnya dia kalimat tanya, pasti ada tanda tanyanya. Nah, seperti itu. Nah, itulah pola dari present perfect progressive. Nah, lanjut kita contohkan pada kalimat di bawah ini. Nah, untuk bentuk positifnya, misalnya kita menggunakan subjeknya they. They have been. Nah, they have been ini kita cuma memasukkan rumusnya. They ini subjek yang kita mau. Nah, ini drive. Asal katanya dari drive. Drive ditambah dengan ing jadi driving. Jadi, they have been driving since 2 o'clock. Nah, sejak jam 2 tepat. Artinya di sini mereka telah sedang mengendarai atau mengemudikan sejak jam 2 tepat tadi. Mereka telah sedang berkendara sejak jam 2 tadi. Nah, di sini teman-teman sudah paham. Nah, untuk penggunaan since ini, dia ada waktu spesifiknya. Nah, paham kan teman-teman semuanya? Nah, ini adalah verb bentuk pertama ditambah dengan ing. Nah, untuk perubahannya menjadi negatif, kita cuma menambahkan yang namanya not. Not ini berarti they have not been driving since 2 o'clock. Mereka tidak sedang mengendarai sejak jam 2 tepat tadi. Atau have not-nya ini kita singkat menjadi haven't. Nah, kalau has kita bisa juga menyingkat jadi hasn't. Hasn't. Nah, has menjadi hasn't. Hasn't. Nah, seperti itu. Nah, lanjut kita contohkan ke bentuk pola yang interrogatifnya, berarti yang diutamakan atau yang didahulukan adalah bentuk have-nya. Have they, karena they ini subjeknya menggunakan have, berarti kita menggunakan have they been. Have itu adalah auxiliary-nya, subjeknya adalah they, terus ditambah dengan been, verb ing, driving, terus ditambah dengan since 2 o'clock. Apakah mereka telah mengendarai sejak jam 2 atau telah berkendara sejak jam 2 tepat tadi? Kalau jawabannya sendiri yes, they have, atau no, they haven't. Nah, seperti itu. Nah, itu contoh bentuk kalimat positif, negatif, dan interrogatif pada penggunaan present perfect tense. Nah, untuk penggunaan since-nya sendiri, yuk kita lihat contoh yang di sini. Nah, pada contoh yang di sini saya sudah meletakkan subjeknya bernama O. Kalau yang ini saya membuatnya untuk membedakan antara since sama for. Nah, kalau untuk polanya, pola bentuk positif. Nah, Po has been sitting for an hour. Nah, Po telah sedang duduk selama 1 jam. Nah, selama 1 jam ini kan kisaran perkiraan. Bisa jadi cuma 50 menit atau 50
atau 56 menit, kan masih bisa dibilang dengan 1 jaman lah, seperti itu. Nah, jadi penggunaan for ini waktunya tidak spesifik. Nah, kalau untuk yang kedua, Po has been sitting since 9 o'clock. Po telah sedang duduk sejak jam 9. Nah, berarti sampai sekarang dia masih duduk juga dari jam 9. Nah, penggunaan since ini untuk menjelaskan waktu secara spesifik. Nah, jadi sudah paham kan teman-teman semua untuk penggunaan present perfect progressive ini? Nah, jadi untuk kesimpulannya, present perfect progressive itu digunakan untuk membuat kalimat dalam bahasa Inggris berdasarkan kejadian yang telah terjadi namun masih berlangsung sampai sekarang. Masih berlangsung sampai sekarang. Misalnya kita menulis dari jam 3 sampai jam 4 kita masih menulis, maka kita menggunakan yang namanya present perfect progressive. Saya telah sedang menulis sejak jam 3 tadi, kata. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau teman mau satu contoh lagi, boleh saya contohkan. Misalnya, saya telah menulis. Nah, di sini saja biar kelihatan. I have been writing since 10 o'clock. Nah, nggak kelihatan dia. Cuman teman-teman sudah tahu lah ini bacanya o'clock. Sama kayak gini. Nah, untuk ini artinya adalah saya telah sedang menulis sejak jam 10 tadi. Nah, atau kita juga boleh memasukkan objeknya di sini ditambah dengan objek. Nah, seperti di sini kita bisa menambahkan objek. Nah, kita bisa menambahkan objek seperti I have been writing a novel. Novel. Saya telah sedang menulis. Contohnya kita bikin novel di sini. Nah, I have been writing novel since 10 o'clock. Nah, saya telah sedang menulis sebuah novel sejak jam 10 tadi. Nah, kalau untuk formalnya kita bisa nambahkan objeknya di sini. Objek. Nah, baru penggunaan for dan since. Nah, paham kan teman-teman semua? Namun, penggunaan present perfect progressive ini saat kita menggunakan subjek tambah have atau has tambah been tambah verb ing itu sudah dikatakan sebagai present perfect progressive. Nah, begitu. Nah, kalau seperti ini bagaimana bentuk negatifnya teman-teman? Coba. Bisa nggak? Nah, ininya aja kita tambahkan dengan not. Jadi, I haven't been writing a novel since 10 o'clock. Nah, paham kan? Kalau misalnya kalimat tanyanya, berarti kita rubah subjeknya menjadi you. Sebab kita kan jarang juga kita bertanya pada diri kita sendiri. Masa kita bertanya pada diri kita sendiri, have I? Jadi kita gunakan kamu aja. Have you been writing a novel since 10 o'clock? Nah, jadi gitu. Paham kan teman-teman semua? Kalau misalnya teman-teman masih belum paham terhadap penjelasan yang saya berikan, silakan diulangi lagi videonya. Nah, mungkin cukup sekian dulu video dari saya. Nah, thanks for watching. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Jangan lupa di subscribe. Jangan lupa di subscribe. Ciao. Ciao.